Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu Dini. Gimana keadaannya sekarang? Sehat semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Materi kita kali ini adalah belajar efektif, efisien dan menyenangkan. Tujuannya di sini yaitu dapat memahami hakikat belajar, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta cara belajar secara efektif dan efisien. Oke, lanjut ya. Ice breakingnya kita lewatin dulu. Ya, videonya juga kita lewatin dulu. Mungkin lain kali kita nonton. Apersepsi. Pada saat ini pendidikan di negara kita belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal perkembangan teknologi di negara kita dari tahun ke tahun semakin pesat. Mengapa kita bisa menjadi demikian? Salah satunya karena orang-orang di sekitar kita lebih banyak menggunakan alat-alat elektronik, bukan karena sebagai sumber belajar untuk mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan atau kesenangan. Oleh karena itu, kita harus belajar dengan giat secara efektif, efisien, serta menggunakan banyak sumber belajar. Salah satunya adalah internet, agar kita menjadi orang yang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, pengertian dari belajar. Kalian tahu apa pengertian dari belajar? Nah, pengertian belajar secara umum yaitu yang kalian tadinya nggak tahu menjadi tahu, ya, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Itulah belajar, ya, hakikatnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, ada faktor eksternal dan faktor internal. Kita bicarakan dengan faktor internal terlebih dahulu. Di antaranya yaitu yang pertama adalah fisik atau jasmani. Fisik jasmani ini ketika kalian sedang mengalami demam, kalian sedang sakit, otomatis pembelajaran yang masuk itu tidak akan maksimal, ya, karena kalian tidak mempunyai konsentrasi dalam belajar karena fisik atau jasmani kalian sedang menurun, ngedrop. Dua, psikis atau kejiwaan. Kalau kalian sedang mengalami masalah, kemudian kalian terbawa stres, otomatis ketika kalian belajar, konsentrasi kalian akan berkurang. Ya, pembelajaran tidak akan masuk 100%, ya. Tiga, adanya kemauan atau niat. Niat. Kalau kalian belajarnya niat dari diri sendiri, otomatis hasil yang akan dicapai pasti lebih besar dibandingkan jika kalian belajar disuruh dengan orang tua atau teman, ya. Jadi, kalau mau belajar, niatkan dalam diri kalian, saya mau belajar, gitu. Kecerdasan atau IQ yang keempat. Nah, IQ ini itu adalah kemampuan otak dalam menerima pembelajaran. Kalau IQ kalian tinggi, berarti penerimaan kalian itu lebih cepat, lebih mudah. Tapi kalau seandainya kalian IQ-nya rendah, bukan nggak bisa, tapi hanya lebih lambat dibandingkan yang IQ-nya tinggi. 5. Minat. Nih, minat kalian belajar minatnya kemana nih? Kalau seandainya kalian minatnya ke matematik, tapi belajarnya bahasa Indonesia, otomatis kalian tidak akan menerima dengan maksimal hasil yang kalian pelajarin. Ya, motivasi. Ada nggak motivasi dari diri kalian untuk belajar? Ya, harus ada. Motivasinya apa nih? Wah, motivasinya untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk mendapatkan ranking 1, itu motivasi. Ya, harus punya motivasi ke depan. Nah, yang kedua adalah kondisi eksternal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah sarana dan prasarana. Ya, sarana dan prasarana menunjang pembelajaran kalian. Jika sekolah, rumah memfasilitasi kalian dengan lengkap, otomatis kalian belajar pun enak. Kalau kalian belajar difasilitasi, otomatis hasil yang didapat juga maksimal. Dua, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mempengaruhi hasil belajar. Kenapa sih? Iya dong. Kalau seandainya kalian lagi belajar, tiba-tiba lingkungan kalian berisik, kalian tidak bisa konsentrasi, otomatis apa? Hasil yang kalian dapat tidak maksimal. Itu. Jadi lingkungan sekitar mempengaruhi hasil belajar kalian. Lanjut. Ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif. Di antaranya yang pertama adalah belajar mandiri, ya. Kalian konsep belajarnya itu harus inisiatif sendiri, bukan karena dipaksa atau disuruh orang lain. Jadi kalau belajar mandiri itu
kalian harus punya niat untuk belajar sendiri tanpa paksaan atau disuruh orang lain. 2. Media belajar. Nah, media belajar ini adalah sebuah sarana kita ya yang akan membantu kita belajar hingga kita memahami sesuatu pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Strategi atau cara belajar. Ini diperlukan ya, amat sangat diperlukan. Kalian harus bisa membuat strategi atau cara belajar yang baik. Gimana sih? Mungkin kalian bisa menerima pembelajaran di pagi hari. Mungkin kalian bisa menerima pembelajaran dengan situasi yang sepi. Atau, oh iya, ini caranya panjang. Bagaimana sih dengan kita menerima pembelajaran dengan cara yang pendek? Itu adalah strategi belajar. Ya. Cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama adalah siapkan buku-bukunya. Ya, ATK-nya disiapin. Layaknya perang, kalian harus sudah siap. Ya. Kedua, pelajari buku-buku yang sudah kalian terima dari sekolah. Buku catatan, ya. Terus yang ketiga, nggak usah lama-lama belajar, ya. Minimal 20 menit. Istirahat. Istirahat, kalian bisa baca novel, bisa baca komik, nonton TV, megang handphone, itu boleh. Setelah 10 menit kalian belajar mengulang kembali 20 menit. Kedua, ya. Terus kemudian pahami apa yang telah kalian baca. Ya, setelah kalian baca, dipahami. Kemudian apa? Dicatat yang penting-penting, yang perlu-perlu. Kemudian ketika sudah kalian baca, dipahami, dicatat, nah, itu berarti kalian sudah melakukan salah satunya strategi belajar yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan ketika untuk pelajaran non ekstra yang menghafal, ya, cobalah kalian berbicara sendiri layaknya seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas, ya, belajar. Itu bisa mengulang kembali, mereview kembali apa yang telah kalian pelajarin. Nah, oke, yang ketujuh, untuk pelajaran ekstra menggunakan rumus-rumus, kalian bisa tulis rumus-rumus itu di karton-karton kecil atau di kertas folio, kemudian kalian bisa tempel-tempel atau kalian gantung. Sehingga ketika kalian memerlukan, kalian bisa melihat, oh iya rumusnya ini, atau oh iya rumusnya itu. Nah, ya. Kemudian dengan mudah kalian juga bisa mengerjakan soal-soal, ya, untuk yang ekstra menggunakan rumus-rumus, ya. Jadi kalau misalkan matematik, cara belajarnya yaitu mengerjakan soal-soal sebanyak-banyaknya biar kalian mengerti. Terus seringlah berdiskusi dengan teman, ya, menanyakan hal-hal yang kalian tidak bisa, ya. Jangan malu, ya, malu bertanya sesat di jalan, ya. Tanyalah nah, kepada teman-teman kalian. Yang 10 adalah upayakan kelompok belajar yang solid. Nggak perlu besar-besar, nggak usah banyak-banyak, yang penting solid, ya. 2-3 orang diskusi, belajar bersama itu udah solid. Dibandingkan ketika kalian belajar pada kelompok yang banyak atau besar, tapi tidak maksimal, karena salah satu dari mereka melakukan hal-hal yang di luar pembelajaran, ya. Jadi kamu terbawa-bawa. Akhirnya belajarnya tidak maksimal. Gimana? Udah ngerti ya? Oke. Nanti kapan-kapan kita ulang kembali mengenai belajar yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Mudah-mudahan dengan yang Ibu ajarkan atau yang Ibu terangkan hari ini sedikit atau mungkin banyak kalian mengerti sehingga kalian menjalankan untuk mendapatkan hasil belajar yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.